Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Idris di channel pembelajaran SMK Pelita Ciampea untuk kompetensi keahlian tata boga. Di sini saya akan membawakan materi tentang ilmu gizi untuk kelas 10 tata boga. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, alangkah baiknya kita pahami dulu kompetensi dasar, yaitu kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi dasar untuk pengetahuannya adalah yang pertama, menganalisis zat gizi sumber energi yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian kompetensi keterampilannya, memecahkan masalah kekurangan zat gizi sebagai sumber energi yang diperlukan oleh tubuh. Itu adalah kompetensi dasar yang pertama yang akan kita pelajari di sesi pertama ini. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah tidak lain yang pertama, mampu mendeskripsikan zat gizi sebagai sumber zat energi atau tenaga yang diperlukan oleh tubuh. Yang keduanya, mampu mengevaluasi kasus kekurangan sumber zat gizi sebagai penghasil tenaga berdasarkan data. Dan yang ketiga, mampu mendeskripsikan zat gizi sumber zat pembangun yang diperlukan oleh tubuh. Itulah tujuan dari pembelajaran kita untuk sesi pertama ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita memahami dulu pengertian dari yang pertama ilmu gizi itu sendiri atau nutrient science. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal atau tubuh. Itu adalah pengertian ilmu gizi atau nutrien secara umum. Sedangkan pengertian zat gizi atau nutrien adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Kemudian, pengertian gizi atau nutrition itu sendiri adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Itulah pengertian dari gizi. Sedangkan ruang lingkup ilmu gizi, yang pertama adalah hubungan keturunan dengan gizi, kemudian hubungan gizi dengan perkembangan otak dan perilaku, hubungan gizi dan daya tahan tubuh, hubungan gizi dengan kemampuan bekerja dan produktivitas kerja, dan faktor-faktor gizi yang berperan dalam pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes mellitus, hati, dan kanker. Sedangkan pengelompokan zat gizi, menurut para ahli gizi membagi zat-zat gizi ke dalam 6 kelompok besar, yaitu pertama adalah karbohidrat, terdiri dari atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat misalnya golongan makanan pokok seperti padi-padian atau serealia, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan kering. Yang keduanya adalah lemak, terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan kandungan oksigen lebih kecil daripada yang terdapat dalam karbohidrat. Bahan makanan yang banyak mengandung lemak antara lain
Yang pertama ada lemak hewani, yaitu semua lemak hewani termasuk susu, mentega, keju, dan kuning telur. Dan yang keduanya lemak nabati, yaitu minyak kelapa, kacang-kacangan, dan alpukat. Selanjutnya protein. Terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, kemudian ada nitrogen, dan kadang-kadang sulfur yang tersusun atas bentuk asam amino. Protein dapat ditemukan baik dari makanan nabati maupun hewani. Untuk protein hewani, misalnya daging, ikan, telur, dan keju. Sedangkan protein nabati, misalnya kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Selanjutnya adalah vitamin. Ini merupakan ikatan-ikatan organik yang membantu berbagai reaksi biokimia dalam tubuh. Sumber vitamin lebih banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya mineral adalah unsur atau ikatan-ikatan anorganik yang memegang peranan penting dalam reaksi-reaksi metabolisme dan sebagai bagian struktural jaringan tubuh seperti tulang. Kemudian air berperan sebagai zat larut dan sebagai alat transport zat-zat gizi serta sisa-sisa pencernaan dan metabolisme, di mana ada 3 sumber air bagi tubuh, yaitu air yang berasal dari minuman, air yang terdapat dalam makanan yang kita makan, serta air yang berasal dari hasil metabolisme di dalam tubuh. Sedangkan fungsi air bagi tubuh sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai pelarut zat gizi, yang keduanya sebagai fasilitator pertumbuhan, kemudian yang ketiga sebagai katalis reaksi biologis, yang keempat sebagai pelumas, yang kelima sebagai pengatur suhu tubuh, dan yang keenam sebagai sumber mineral bagi tubuh. Sedangkan pengelompokan zat-zat gizi berdasarkan fungsi. Yang pertama, sumber zat tenaga. Ini ada karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian sebagai zat pengatur, protein, air, vitamin, dan mineral. Dan sumber zat pembangun yaitu protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian pengelompokan zat-zat gizi berdasarkan jumlah. Yang pertama, zat gizi makro, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian zat gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral. Kemudian pengelompokan zat-zat gizi berdasarkan sumber. Zat-zat gizi yang berasal dari hewan atau hewani. Kemudian zat-zat gizi yang berasal dari tumbuhan yaitu nabati. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan materi pertama kita ini untuk kelas 10 Tata Boga. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan di dalam materi pembelajaran ilmu gizi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.